Perkenalkan, namaku Rian. Saat ini aku sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta yang cukup besar di Bandung. Perusahaan tempat aku bekerja memperbolehkan suami istri bekerja pada kantor yang sama, asalkan beda bagian. Begitulah Yoga, sahabatku. Aku dan Yoga di bagian IT, sedangkan istrinya Azni di bagian keuangan. Aku dan Yoga jadi teman baik sejak proses penerimaan karyawan di perusahaan ini. Sebab aku dan Yoga adalah satu angkatan. Sedangkan Azni beda 1 tahun di bawahku. Ada sesuatu tentang Azni yang selalu mengganggu tidurku semenjak aku bertemu dengan dia. Saat aku diperkenalkan ke Azni oleh Yoga, aku merasa ada suatu getaran aneh. Rasanya seperti bertemu dengan seseorang yang sudah sangat aku kenal. Aku rasa Azni pun merasa demikian. Sebab saat aku menjabat tangannya, aku dan dia sama-sama terdiam sesaat saling memandang dengan penuh arti. Setelah beberapa saat aku melepas jabatan tangan tadi dengan berat hati. Sebenarnya sih aku masih mau megang, tapi nggak enak sama Yoga. Terlihat Azni pun agak berat melepas jabatan tanganku. Sejak saat itu ada hubungan aneh antara aku, Yoga, dan Azni. Di depan Yoga, aku dan Azni berlaku biasa saja, seperti layaknya kenalan biasa. Tapi di saat aku bertemu dengan Azni berdua, secara tak sengaja di sela-sela jam kantor, kami berdua jadi akrab sekali. Tak bisa aku lupakan senyumnya yang selalu terkembang saat bertemu aku, dan antusiasmenya menanggapi obrolan denganku. Bahkan kadang-kadang, Azni berlaku agak manja menanggapi candaanku. Aku yakin sekali Azni merasa kalau aku sangat suka padanya, dan aku pun merasa Azni memiliki perasaan yang sama denganku. Tapi ya apa daya, Azni kan sudah jadi miliki Yoga, sahabatku. Akhirnya aku cuma bisa memendam rasa suka yang aku akui sangat salah. Tapi aku agak kasihan juga sih sama Yoga. Terlihat kadang-kadang Azni memaksa Yoga berubah mengikuti gayaku. Memang sih Yoga agak ketinggalan zaman, jelas beda sama aku yang masih bujangan. Tapi semua jadi berubah sejak Jumat kemarin. Hari Jumat itu Yoga tidak masuk kantor. Aku tidak tahu kenapa. Sorenya saat jam pulang kantor, turun hujan yang sangat lebat. Aku memang agak terlambat pulang seperti biasa. Saat sampai ke lobi, aku melihat Azni sedang duduk menunggu hujan reda. "Hai Az, nunggu hujan berhenti?" tanyaku. "Iya, lebat banget. Mana nggak bawa mobil lagi?" jawab Azni. "Yoga kemana?" "Oh, dia hari ini izin, ke Jakarta sampai hari Minggu. Ada keperluan sama keluarganya." "Kok kamu nggak ikut?" "Mels ya," jawab dia singkat sambil tersenyum nakal. Aku pun ikutan tersenyum dasar. "Ya udah bareng aku aja ya, aku anterin pulang." "Mau sih, tapi sebenarnya aku mau ke Bipe dulu. Ada yang mau aku beli," kata Azni dengan tatapan agak memelas. "Ya udah, aku anterin juga." "Bener nih mau nganterin tuh?" tanya Azni dengan tatapan menyelidik. "Ah, kayak sama siapa aja," kataku sambil menarik tangannya agar mengikutiku. Kalau enggak ada Yoga kadang-kadang aku jadi lupa diri. Padahal kalau ada teman yang perhatiin tingkah pola kami berdua bisa gawat. Kalau beritanya sampai ke telinga Yoga. Akhirnya aku mengantar Azni ke BIP. Ternyata dia cari buku yang kata temannya bagus. Sepanjang perjalanan aku dan Azni sangat akrab. Mungkin kalau diperhatikan seperti sepasang kekasih yang sudah lama tidak bertemu. Maklum biasanya kan ada Yoga, jadi harus jaga sikap. Kadang-kadang tanpa sadar tanganku sudah menggandeng tangannya. Biasanya setelah beberapa saat, kami berdua sama-sama tersadar dan melepas gandengan sambil saling tersenyum. Apalagi setelah membeli buku, Azni mengajakku melihat-lihat barang di toko-toko lain. Rasanya jadi kayak ABG lagi pacaran. Setelah puas jalan-jalan, aku mengajak Azni untuk ngobrol di Starbucks yang ada di depan BP. Aku dan Azni mengobrol dan bercanda tidak ada henti. Jujur saat itu aku sudah lupa kalau Azni sudah menjadi istri sahabatku sendiri. Aku lebih merasa Azni adalah kekasihku yang sudah lama tidak bertemu. Setelah 1 jam mengobrol, akhirnya aku mengajak Azni untuk pulang. Waktu itu aku parkir di basement agak di ujung.
Sampai di mobil setelah menghidupkan mesin dan AC, aku memandang Azni yang duduk di sebelahku. Tanpa sadar, tanganku membelai rambutnya dan berkata, "As, kamu cantik banget." Azni cuma tersenyum lebar memandangku. Azni memang wanita yang sangat cantik. Kulitnya putih mulus, rambut lurusnya hitam legam sangat terawat. Bibir tipis berwarna merah muda walau tanpa lipstik. Jujur aku sering menghayal untuk mengecup bibir imut itu. Badannya sangat seksi dengan lekuk-lekuk menyerupai gitar. Ditambah pantat agak tonggeng dan payudara 34B. Walaupun tidak besar, tapi membuat keseluruhan tubuh Azni sangat proporsional. Tidak kalah dengan model-model yang biasa muncul di majalah pria dewasa. Sering aku merasa sangat cemburu kalau membayangkan Yoga menggumuli tubuh montok ini. Kemudian tanpa sadar aku mengecup keningnya. Azni tersenyum makin lebar. Merasa Azni sangat welcome terhadapku, kemudian aku mengecup bibir Azni. Azni secara otomatis menutup matanya, menikmati datangnya bibirku di bibirnya. Gila, rasanya dahsyat. Mungkin karena aku sudah membayangkan mengecup bibir mungil itu sejak lama. Awalnya aku cuma mengecup kecil bibir Azni, tapi kemudian aku mulai mengemut bibir bawah Azni. Azni pun membalas dengan mengemut bibir atasku. Sungguh aku dan Azni sudah tidak memperhatikan, bisa saja ada orang yang tiba-tiba lewat dekat mobil kami. Sambil mencium Azni dengan ganas, tanganku mulai aktif mengelus-elus tubuh Azni. Dimulai dari punggung, kemudian turun ke pinggang dan paha Azni. Tangan Azni pun mulai aktif mengelus-elus tubuhku. Merasa posisiku agak kurang nyaman, aku nekat menurunkan posisi tempat duduk Azni menjadi rata sehingga tubuh Azni terlentang dan pindah ke sisi tempat Azni duduk. As, cari tempat yang lebih enak yuk, ajakku dengan nafas sedikit ngos-ngosan. Boleh, tapi di mana? Tanya Azni dengan muka merah karena birahi. Kita buka kamar hotel aja, jawabku. Ayo, kata Azni pasrah. Aku segera bangkit dan membereskan pakaianku. Begitu juga Azni merapikan bajunya, sudah terbuka lebar akibat perbuatanku. Aku segera mengarahkan mobilku ke arah Lembang mencari hotel yang enak. Setelah menentukan pilihan, aku memesan kamar. Petugas hotel mempersilahkan kami masuk ke kamar. Walau dengan wajah sedikit curiga, terang aja curiga. Soalnya kami datang untuk menginap dengan pakaian kantor, dan tanpa tas yang mungkin menyimpan pakaian layaknya orang menginap di hotel. Sampai di kamar aku segera mengunci pintu. Sedangkan Azni masuk sebentar ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, aku memeluk Azni dari belakang saat dia melepas aksesoris yang menempel di tubuhnya. As, kamu pasti sudah tahu dari dulu kalau aku sayang banget sama kamu, bisikku di telinganya. Aku tahu kok mas, jawabnya. Aku juga sayang banget sama kamu, gak tahu kenapa. Lanjut Azni. Aku membalikan tubuh Azni sehingga menghadapku. Kemudian aku memeluknya dengan erat. Azni pun terasa sangat erat memelukku. Aku melepas pelukanku dan mulai mencium bibirnya lagi. Azni membalas ciumanku dengan ganas. Merasa kurang nyaman berciuman sambil berdiri, aku mengangkat tubuh Azni dan merebahkannya di tempat tidur. Aku pun menindih tubuh Azni dan meneruskan ciumanku. Kemudian aku bangunkan tubuh Azni dan merubah posisi sehingga Azni ada di atas sedang aku terlentang. Mengerti posisi yang aku inginkan, Azni langsung menggerakkan pinggulnya dengan liar sambil tangannya bertumpu pada dadaku. Kemudian aku dan Azni pun tertidur kelelahan. Entah berapa lama aku tertidur. Aku terbangun ketika merasa Azni berbaring di atas dadaku sambil mengelus tubuhku. Aku pun mengelus rambutnya yang bagus. Mas, kata Azni. Ya sayang, jawabku. Maaf ya, pas kita ketemu aku udah nikah, kata Azni. Terus mas? Lanjut Azni, mas bisa cari cara supaya kita bisa bersama selamanya, kata Azni lagi. Iya sayang, pasti aku cari caranya, jawabku sambil mengelus rambutnya. Walau dalam hati merasa sangsi apakah ada cara itu.